Halo Bapak Ibu Guru hebat, berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid dalam video Junaidi Berbagi. Pada topik kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana sih menjadi guru yang disenangi oleh siswa. Nah, setelah menonton video ini, mudah-mudahan semua tahu apa sih harapan siswa terhadap kita selama mendidik mereka? Selama menjadi guru lebih dari 25 tahun, saya sering melakukan survei atau research kecil-kecilan di kelas yang saya asuh, yaitu tentang guru yang disenangi oleh siswa. Di sini saya meminta semua siswa saya menuliskan guru yang bagaimana sih yang mereka senangi. Nah, agar surveinya objektif, saya meminta mereka tidak menuliskan nama pada lembar isian yang saya berikan. Bapak Ibu Guru hebat, siap nggak nih mendengar hasil survei tersebut? Nah, ternyata hasil survei yang saya lakukan terhadap siswa yang saya asuh adalah sebagai berikut. Tapi ingat ya, survei ini hanya sifatnya masih sebatas sekolah di mana saya mengajar. Ayo kita cek satu persatu. Yang pertama, siswa yang saya survei menyatakan bahwa mereka suka guru yang humoris, ada sense of humornya. Dan mereka meminta agar sesekali guru memberikan humor segar saat mengajar. Namun ada catatannya ya, katanya jangan juga humornya jadi berlebih. Nanti bukannya mengajar malah jadi pelawak dong. Bapak Ibu Guru hebat, jika ingin memberikan humor harus diingat satu hal, yaitu jangan menyentuh sara atau membuli seseorang atau pihak-pihak tertentu, apalagi memberikan sebutan-sebutan lucu pada siswa kita. Bapak Ibu Guru hebat, siswa tidak menyukai pembelajaran yang gurunya menotong. Dengan kata lain, guru yang tidak punya selera humor akan dianggap menjenuhkan. Humor sebenarnya bukan tujuan kan, tetapi hanya alat untuk menyegarkan suasana kelas agar goals dari pembelajaran kita berhasil. Dalam bukunya, Darmansyah, Cooper, dan Schwab menyatakan bahwa humor dapat mendorong siswa agar selalu gembira dan tidak lekas bosan atau lelah. Oleh karena itu, ketika suasana kebosanan sudah mulai melanda, hendaknya guru segera berupaya mengembalikan ke suasana rileks dan lebih menyenangkan. Banyak contoh humor yang bisa dikembangkan. Misalnya kita bisa membuat anekdot atau cerita pendek lucu yang berhubungan dengan materi yang kita sampaikan. Atau cara lain, kita bisa memanfaatkan beberapa siswa yang jago melawak di kelas dengan meminta mereka stand up komedi. Selain suasana bertambah segar, kita sudah memfasilitasi siswa-siswa berbakat tersebut menampilkan kebolehan mereka. Itu yang pernah saya sampaikan tentang multi skill dalam proses belajar. Sense of humor harus terus dikembangkan, apalagi kalau mengajar di siang atau sore hari. Yang kedua, siswa menyatakan bahwa mereka sangat suka kepada guru yang tidak pilih kasih. Bapak Ibu Guru hebat, kita dulu juga adalah siswa kan? Mungkin ada yang pernah mengalami ya, ketika ada oknum guru kita, tapi nggak semua tentunya, yang kalau memberikan atensi hanya kepada siswa-siswa tertentu saja, dalam tanda petik sih, misalnya karena pintar atau apalah ya. Nah, alangkah baiknya kalau perhatian diberikan kepada semua siswa tanpa memandang siapapun mereka, mau agamanya apa, anak siapa, fisiknya bagaimana, karena semua orang sudah memilih dan tahu apa yang terbaik bagi mereka. Dan ingat, pilihan yang menurut kita terbaik belum tentu terbaik untuk orang lain. Justru kalau saya pikir, andai harus memberikan perhatian atau atensi lebih, berikanlah kepada siswa yang benar-benar membutuhkan atensi tersebut. Misalnya siswa tersebut masih kurang secara akademik, atau mereka dari kalangan grassroots, atau orang tuanya sudah tidak ada lagi, dan lain-lain. Bisa juga memberikan atensi lebih kepada siswa dengan kebutuhan khususnya. Misalnya, saya pernah mengalami bertemu dengan siswa yang sangat pemalu, bahkan bisa dikatakan dia minder. Ayahnya seorang guru dan ibunya hanya asisten rumah tangga. Dia selalu menutup diri dan memilih duduk di bangku paling pojok kelas. Nah, tentu saja anak seperti ini yang harus kita berikan atensi khusus. Mulailah saya berikan reinforcement. Misalnya, saya sering menyebut nama anak tersebut pada saat menjelaskan materi.
Kadang saya juga meminta dia membagikan lembar hasil assessment kepada siswa lain. Lambat laun siswa ini merasa percaya diri. Dia merasa eksistensi dia di dalam kelas dan sebagai manusia sangat berarti. Yang membuat saya terharu adalah siswa lainnya lalu mulai melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, yaitu ada rasa empati. Bapak Ibu guru hebat, siswa kadang tidak mendengarkan nasihat kita, tetapi lebih melihat pada apa yang kita lakukan. Berikutnya yang ketiga, apa ya kira-kira? Oke, ternyata guru harus smart. Smart di sini sangat luas menurut saya. Selain kompeten terhadap mata pelajaran yang diampunya, guru juga harus punya berbagai model dan strategi dalam kegiatan belajar mengajar. Jangan terpaku pada model-model itu saja. Kita tahu, di era digital saat ini, knowledge bisa didapat dengan mudahnya dari internet. Itu berarti guru bukan lagi sumber utama ilmu pengetahuan seperti dulu. Keberadaan guru saat ini lebih kepada bagaimana memfasilitasi siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung atau fasilitator. Menerapkan berbagai model pembelajaran dalam rangka mengimplementasikan keterampilan abad 21, yaitu berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan berkreativitas. Agar smart guru tentunya harus terus belajar, terus membaca, long life learners. Belajar sejatinya merupakan sebuah kewajiban bagi siapapun, apalagi guru ya. Nah, petani tak akan mendapatkan hasil berlimpah dari cangkul yang tumpul. Bapak Ibu guru hebat, hasil survei yang keempat menyatakan bahwa guru harus sabar. Ya tentu saja, karena kita menghadapi siswa dari berbagai latar belakang dengan karakter yang sangat unik. Artinya kita guru harus mengakui dan menerima setiap keunikan siswa kita, termasuk gaya belajar yang berbeda satu sama lain. Kitalah yang harus mengerti siswa, bukan sebaliknya. Bapak Ibu guru hebat, hasil survei yang terakhir atau yang kelima adalah, wah ini luar biasa. Good looking ternyata, atau berpenampilan menarik. Setiap orang pasti senang melihat penampilan yang menarik. Saat masuk ruang kelas dan memulai kegiatan belajar, tentu saja first impression kita harus benar-benar diperhatikan. Kesan pertama tidak pernah bisa diulang. Banyak siswa mengatakan bahwa mereka menyenangi sebuah mata pelajaran karena gurunya good looking. Bapak Ibu guru hebat, good looking itu pengertiannya sangat luas. Bukan berarti harus cantik atau ganteng ya, tapi lebih kepada bagaimana performance di depan kelas, termasuk cara berpakaian, wajah kita yang segar dan berseri, rambut yang rapi bersih, dan yang terpenting adalah bagaimana menata hati kita agar siap memberikan yang terbaik di ruang kelas. Bisa dikatakan bahwa guru harus memiliki penampilan yang mempesona. Saya yakin dengan penampilan yang mempesona bukan hanya siswa yang senang, tapi pasti kita pun akan lebih percaya diri. Bapak Ibu guru hebat, guru yang baik adalah yang mendidik murid yang tadinya kurang menjadi baik, dan yang sudah baik menjadi lebih baik. Yang sudah lebih baik dididik lagi menjadi unggul. Ketika murid-murid kita gagal, berarti kita juga telah gagal menjadi seorang guru. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya.